serang Bandara Ben Gurion Israel pakai drone bunuh diri. Milisi Irak, solidaritas untuk Gaza. To lift the spirits of our troops. While we're filming, we hear gunfire exchanges. The army doesn't move, but the first ones to head to the fight are Abu Azrael and his fighters. Kelompok milisi Irak yang terkait dengan Iran mengaku menyerang Bandara Ben Gurion di Israel. Menurut kelompok itu, serangan dilakukan menggunakan suicide drone atau pesawat nirawak bunuh diri. Serangan tersebut adalah serangan kedua kelompok itu terhadap Israel dalam sepekan ini. Sementara itu, narasumber keamanan Irak menyebutkan bahwa pihak berwenang Yordania telah melaporkan keberadaan pesawat nirawak misterius. Menurut pihak itu, pesawat itu jatuh di Provinsi Irbid dan barangkali sama dengan pesawat yang sebelumnya pernah digunakan untuk menyerang Bandara Ben Gurion. Milisi Irak yang terdiri atas berbagai faksi bersenjata itu, termasuk Brigade Hizbullah, Gerakan Al-Nujaba, dan faksi yang dekat dengan Iran, mengonfirmasi bahwa mereka menargetkan bandara tersebut menggunakan sebuah pesawat nirawak. Menurut mereka, serangan itu adalah bagian dari tahap kedua operasi perlawanan terhadap pendudukan Israel. Untuk solidaritas terhadap rakyat kita di Gaza, dan tanggapan atas pembunuhan oleh Zionis terhadap warga sipil Palestina yang tidak berdosa, kata kelompok itu, dikutip dari The New Arab. Kelompok tersebut juga merilis video yang memperlihatkan detik-detik pesawat nirawak diluncurkan dari lokasi terbuka. Setelah perang Israel-Hamas meletus tahun lalu, milisi di Irak melancarkan ratusan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat, AS, di Irak dan Suriah. Milisi itu menggunakan nama perlawanan Islam dan didukung oleh Iran. Mereka melancarkan serangan terhadap AS dengan dalih bahwa AS mendukung kekerasan Israel di Palestina. Tak hanya itu, mereka mengklaim berada di balik sejumlah serangan yang menargetkan Israel. Seorang narasumber yang dekat dengan Brigade 12 dalam pasukan mobilisasi di Provinsi Anbar, Irak, berujar serangan akan ditingkatkan. Operasi perlawanan Islam di Irak untuk melawan entitas Zionis akan meningkat dalam beberapa hari ke depan, kata narasumber itu kepada Al-Arabia Al-Jadid. Dia mengklaim operasi serangan itu hanya akan menargetkan pasukan AS. Di samping itu, dia mengatakan operasi itu adalah suatu kewajiban etis dan sah untuk dilakukan. 2 jam setelah faksi Irak itu mengeluarkan pernyataannya, narasumber keamanan di Yordania mengatakan tim angkatan bersenjata Yordania menemukan bagian pesawat nirawak di area tak berpenghuni di Provinsi Irbid. Juru bicara angkatan bersenjata Yordania menyebut peristiwa jatuhnya pesawat itu tidak menimbulkan kerusakan besar. Dia berujar pihak berwenang mulai menyelidiki insiden itu guna mengetahui asal-usul pesawat nirawak itu. Sementara itu, pejabat keamanan Irak mengatakan pesawat nirawak yang jatuh itu bisa jadi adalah pesawat yang menyerang Bandara Ben Gurion. Perkiraan lintasan, pesawat yang menargetkan Bandara Ben Gurion ialah di atas zona udara Yordania karena lebih dekat, jadi pesawat itu bisa jadi pesawat yang sama, kata pejabat itu. Pakar keamanan Irak bernama Saad Alami berujar bahwa Israel khawatir akan peningkatan serangan oleh faksi-faksi Irak dengan pesawat nirawak. Alami mengklaim pengumuman mengenai adanya serangan pesawat nirawak ke wilayah Palestina yang diduduki Israel adalah taktik untuk menekan perintah Israel.
Dia kemudian mempertanyakan apakah pesawat nirawak itu jatuh karena ditembak oleh Yordania ataukah karena malah fungsi. Akhirnya makan korban, 3 awak kapal Barbados tewas dibantai rudal Houthi. Sebuah kapal kargo berbendera Barbados dengan nama MV True Confidence menjadi sasaran serangan rudal milisi Houthi Yaman saat melintas di Teluk Aden, Selasa 5 Maret 2024. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Popular Mechanics, rudal milisi pimpinan Abdul Malik Al-Houthi menghantam kapal tersebut antara pukul 9.30 atau pukul 11.30, data berbeda, waktu setempat. MV True Confidence disebut tengah transit di Teluk Aden, untuk selanjutnya berlayar menuju Jeddah, Arab Saudi, melalui Laut Merah. Kapal ini juga berencana untuk mengirimkan kargo produk baja dan truk di Cina. Dalam laporan lain yang dilansir FIFA Militer dari The National, seorang juru bicara milisi Houthi mengonfirmasi serangan tersebut dan mengakui jadi pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, kapal tersebut dihantam rudal balistik anti kapal, ASBM, yang tak disebut jenisnya 62 mil, 99,7 km, barat daya pelabuhan Aden. Akibat ledakan yang ditimbulkan rudal, 3 orang awak kapal MV True Confidence tewas, sementara 5 atau 6 lainnya mengalami luka-luka. Sejak melancarkan serangan terhadap kapal komersial dan kapal perang yang melintasi Laut Merah dan perairan sekitarnya, rudal atau drone Houthi tak pernah menimbulkan satupun korban tewas. Oleh sebab itu, untuk pertama kalinya serangan rudal Houthi memakan korban jiwa. Menurut laporan yang dinukil FIFA Militer dari Reuters, MV True Confidence adalah kapal ke-15 yang dirusak oleh milisi Houthi. Kapal tersebut dimiliki oleh perusahaan True Confidence Shipping yang terdaftar berbasis di Liberia, dan dioperasikan perusahaan Third January Maritime yang berkantor di Yunani. Pemilik kapal membantah kapal tersebut terkait dengan entitas Amerika Serikat, AS, atau Israel. Meskipun, sebelumnya kapal tersebut dimiliki oleh perusahaan AS, Oaktree Capital Management.